kerjaan menjadi editor adalah kerjaan penuh dengan masalah. Jadi kalau di setiap workshop ada teman-teman yang nanya, Mas saya ngedit ada masalah. Ya kalau nggak mau ada masalah, jangan jadi editor. Selamat datang kembali di The Industry presented to you by Oppo. Sebuah acara mingguan tentang segala hal yang berhubungan dengan industri perfilman Indonesia, di mana saya, Arifin Putra, ngobrol dengan orang-orang berbakat yang memiliki passion yang sama dengan saya, cinema. So, without further ado, let's roll! Dalam industri perfilman ada satu istilah yang dibenci oleh semua editor, yaitu let's fix it in post. Nah, tamu saya berikut ini adalah salah satu fixer tersebut, yang memiliki tugas untuk memberikan konteks pada setiap cerita yang ditanganinya. Langsung aja kita ngobrol dengan editor Kesa David lewat video call menggunakan Oppo. Halo Kang Kesa, apa kabar? Kabar baik. Halo, tes dulu nih. Halo? Iya, baik. Kedengeran? Siap. Jelas banget. Aman. Jelas banget. Kang, Siap. Iya, Kang Kesa dari kemarin pas aku nelpon buat ngundang ke acara ini, kayaknya Kang Kesa lagi sibuk ngajar terus ya. Lagi ngajar di mana sih? Asik, lagi ngajar. Kalau ngajar secara formal di kampus SAE di Pejaten, itu ngajar semester ganjil. Terus kalau yang lainnya kayak ngajar informal lah, kayak ngasih workshop. Tapi diskusinya lewat Zoom gitu? Lewat Zoom, iya, karena memang ya situasi gini kan kita juga sebenarnya kalau bisa ngobrolnya langsung bertatapan, minum teh bareng, minum kopi, tapi ini nggak bisa coba kayak gini. Jadi ya daring juga semuanya. Tapi kenapa tiba-tiba pengen fokus banget ke edukasi? Emang udah saatnya berbagi ilmu atau gimana? Kalau fokus ke edukasi sebenarnya dari dulu, Pak. Jadi memang dari zaman kuliah juga lebih tertarik ke ilmu filmnya dulu dibanding bikin filmnya gitu. Jadi waktu jadi editor pun gua mempelajari teori, sejarah, dan esensi editing dulu, baru saya belajar software. Jadi bukan belajar software editing dulu, jadi belajar dulu kenapa sih harus dipotong, bukan belajar bagaimana motong gitu. Tapi kenapa sih harus dipotongnya di sini? Nah, itu yang dipelajarinya. Jadi memang senang sama keilmuannya sampai akhirnya ya menggeluti ke situ gitu. Sampai sekarang sekarang nih sok-sok kuliah lagi gitu. Gue kuliah lagi gitu. Aduh. Jadi seneng tuh karena ya kita jadi ke-trigger untuk mendevelop terus gitu. Kalau gue sih seneng banget Kang Kesa bisa kesini, soalnya pertama kali main film layar lebar itu justru editornya ya Kang Kesa dulu, Lost in Love tuh 2008. Pertama kali tuh main film layar lebar itu sama Kang Kesa. Itu masih inget banget tuh. Oke. Tapi nggak sempet ikut ke Paris kan waktu itu? Ikut lah, masa mesti gue ceritain apa yang terjadi di Paris sih, gimana? Coba diceritain, emang apa sih yang terjadi di Paris? Banyak lah, kita kan enggak lah, kita bareng juga Pak. Kita pernah jalan bareng kemana ya waktu itu di Paris. Terus yang ke ya restoran yang ke restoran Afrika ikut gak sih? Restoran ikut terus pokoknya pas puasa kan, itu tuh puasa kan, menuju ke puasa. Oh iya. Karena waktu itu kita kan nginepnya di hostel Dekat Louvre, yang kayaknya iya very low budget hostel yang kayaknya kita setiap kali keluar hostel tuh senengnya minta ampun. Nah waktu itu masih ingat ada satu restoran Afrika yang bener-bener tuh kita daerahnya tuh daerah kumuh nggak jelas gitu, terus masuknya juga pelayannya tuh gede-gede semua, hitam semua. Itu pengalaman yang tak terlupakan sih itu bener-bener. Iya, Mbak Pevita kan. Tapi kalau pengalaman di Lost in Love itu kan termasuk unik ya, bahwa maksudnya editor ikut proses syuting, terus ketemu dengan pemainnya, dengan semua orang. Waktu itu bisa ikut ke sana karena emang sutradaranya minta atau gimana? Kan kita syuting pakai film, Pak. 35 kalau nggak salah, 35 mm. Wow. Terus kan kita itu langsung proses di sana. Jadi kita nggak bawa filmnya ke Indonesia, tapi kita proses di sana. Jadi kita bawa balik ke Indonesia tuh film yang sudah diproses. Kalau gitu ngedit untuk film menggunakan celluloid dan film yang menggunakan digital gitu, itu emang beda banget prosesnya? Proses teknisnya beda, karena kan kalau film ya kita kayak motret dengan
kita motret dengan kamera LSR ya, analog gitu. Jadi benar-benar kita harus diproses dulu filmnya, lalu pendataan, lalu pindahin ke digital. Kita ngeditnya tetap pakai komputer Pak gitu, tapi ada proses namanya telesin, proses transfer dari pita ke film, ke digital. Nah nanti endingnya itu udah sama aja, kalau udah di komputer udah sama. Nanti endingnya dari komputer ini kita harus nentuin apakah nanti finalnya dari negatifnya atau nanti yang digitalnya dipindahin ke negatif. Gitu. Proses teknis tuh gitu. Itunya Dan sih. kalau nggak salah waktu itu juga setiap kali kita syuting, beberapa kali kita harus retake karena mereka bilang, oh ternyata rushes-nya tuh ada scratch atau ada apa gitu, jadi harus take ulang gitu. Itu film ya, celluloid. Iya, celluloid begitu tuh. Itu dulu di Paris gitu juga. Jadi semua pada syuting ke lokasi. Nah gue berangkat ke lab gitu untuk ngecek filmnya aman apa enggak gitu. Tapi kalau gitu bisa dibilang editor itu seperti sutradara juga dong ya, sutradara ketiga ya, setelah penulis, sutradara pertama, sutradara di saat syuting, dan editing itu penyutradaraan juga dong. Iya, mungkin ya ada yang bilang editor itu second director gitu kan di dalam proses kreatif filmmaking gitu. Tapi ya bisa juga dari DOP juga, ya DOP second director gitu. Tapi begini, bahwa gue percaya dengan film itu ditulis 3 kali gitu Pak. Yang pertama ditulis dengan bahasa sastra oleh penulis skenario, lalu ditulis dengan bahasa gambar oleh DOP dan tim artistik, yang di dalamnya ada seni peran, seni dan lain-lain. Nah, ketiga di pasca produksi, film ditulis dengan bahasa susunan gambar. Dan bahasa susunan gambar beda dengan bahasa sastra, beda dengan bahasa visual gitu. Nah, makanya kenapa bahwa tadi benar Pak Arifin bilang ada penulis skenario, ada DOP dan editor gitu. Karena memang 3 itu yang harus menjalankan storytellingnya selalu dengan baik gitu terhadap penontonnya gitu. Dan editor dituntut untuk punya sense of directing, sense of photography, sense of acting. Pokoknya semua yang ada di filmmaking editor itu harus punya, karena kita ada pada titik editing itu adalah menemukan masalah yang tepat dan memperbaiki secara kreatif. Nah, kalau kemarin kan kita sempat ketemu sama Bang Ical Tanjung kan. Terus kalau Bang Ical dia bilang bahwa buat dia ya emang penting banget untuk menemukan shot yang tepat, shot yang paling baik bisa menceritakan sebuah adegan gitu kan, atau sebuah cerita gitu. Nah jadi kalau misalnya menurut Kang Kesa, pada dasarnya tugas utama dari seorang editor itu sebenarnya apa sih? Tugas utama seorang editor adalah sekarang ya, karena saat ini apa ya, gue melihat bahwa bebannya itu adalah tentang menemukan masalah. Jadi tugas seorang editor adalah bagaimana dia menemukan masalah yang tepat. Itu dulu gitu. Menemukan masalah yang tepat. Iya. Karena memang editor itu, di editor buku juga gitu. Kan editor nggak hanya film, ada editor buku. Kerjanya apa sih? Menemukan masalah yang tepat dari penulisnya. Seorang editor buku tidak harus bisa menulis, tetapi dia harus dengan tepat mengkoreksi tulisan yang tidak tepat. Berarti menemukan masalah yang tepat kan. Jadi menemukan masalah yang tepat dan akhirnya mengurai masalah itu gitu. Betul, mengurai, dan karena bahasanya udah berubah, bahasa sastra berubah ke bahasa visual. Ini pasti ada masalah. Entah itu ada ritme yang nggak tepat, ritme yang nggak tepat, delivery emosi yang nggak terlalu berlebihan, karakter yang tidak konsisten di setiap scene-nya, lalu keterbatasan problem teknis dan lain-lain yang akhirnya secara konten jadi menurun gitu. Atau secara konten jadi berlebihan, itu juga bisa Pak. Jadi nggak cuman kadang ini keren banget, tapi ini kayaknya terlalu berlebihan untuk scene sekecil itu gitu. Ya kita harus bisa nurunin gitu. Kerjaannya jadi itu, menemukan masalah yang tepat. Menemukan masalah yang tepat. Oke, ya itu menarik sih. Kenapa menemukan masalah yang tepat? Karena kerjaan menjadi editor adalah kerjaan penuh dengan masalah.
Jadi kalau di setiap workshop ada teman-teman yang nanya, Mas saya ngedit ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya nih sutradaranya kurang shot. Ya kalau mau nggak mau ada masalah, jangan jadi editor. Karena editor profesi ini ada karena ada masalah. Karena pasti ada masalah, makanya ada editor. Kalau nggak ada masalah ya udah nggak usah ada editor, abis syuting langsung rilis aja. Tapi itulah masalah pertama, bahasa gambar kan. Gimana sekarang kan, maksudnya kayak paling sederhananya gini Pak. Saya kadang-kadang ngasih ke teman-teman workshop, aduh kenapa kok masalah? Ya sekarang gini 1 detik aja isinya 24 frame. Kalian mau motong di mana? Ada 24 pilihan dalam 1 detik. Itu juga udah masalah buat kalian. Lalu shot 1 ada 7 take. Mau take mana yang kalian pilih? Ya take menurut sutradara. Oh berarti kalian operator. Tapi coba kalau menjadi kreator lihat semua take-nya. Dari take 1 sampai 7 ya semua ditonton gitu. Sampai akhirnya nanti adegannya dalam satu scene dialog itu bisa aja ngeditnya itu kalimat ini dari shot take 1, kalimat ini dari take 2, dibentuk sedemikian rupa. Nah itu sih. Jadi memang penuh dengan masalah sebenarnya kerjanya itu. Gitu. Sama waktu itu juga pernah lihat interview Kang Kesa. Kang Kesa bilang kayaknya ada ambisi pengen bikin kayak semacam sekolah editing gitu loh. Ya. Kalau itu benar nggak sih? Atau waktu itu cuman wacana aja? Atau tetap masih Benar. ada mimpi itu? Masih. Nah, makin kesini apalagi di tengah pandemi ini kan makin banyak konten di luar sana. Yang semua konten video ini juga membutuhkan editor. Dan saat ini nampaknya siapa aja bisa belajar lewat YouTube editing itu seperti apa, editing 101 tiba-tiba bisa menjadi atau bisa menamakan dirinya sebagai seorang editor gitu kan. Dan juga software itu gampang banget bisa dapat di mana-mana sekarang kan. Sampai ya syuting aja bisa pakai HP. Seperti sekarang kita pakai video call pakai HP gitu kan. Nah, tapi menurut Kang Kesa sendiri tetap aja prinsip editing apa aja sih yang perlu tetap diperhatikan oleh sutradara maupun produser untuk produksi video apapun juga yang penting banget harus diperhatikan walaupun misalnya menggunakan HP gitu. Intinya komunikasi sih Pak gitu. Kamu mau bikin ini untuk siapa, untuk apa, biar apa, itu dulu dicari gitu. Maka nanti treatmentnya harus mengarah ke sana gitu. Komunikasinya apa sih? Oh mau ngasih tahu ke orang untuk memakai masker. Ya, selalu berpegang teguh sama itu ceritanya. Bahwa goalnya adalah itu gitu. Jadi apapun bentuknya sebenarnya harus selalu ingat bahwa ini tuh media komunikasi. Bahwa ini toh gue nggak bikin film, gue cuman bikinnya video kayak gini gitu atau video interview atau video daily rutinitas gitu. Jadi gue nggak perlu deh belajar editing lebih dalam dan lain-lain gitu. Benar gitu. Intinya gini aja. Kalian kan lagi bercerita. Kalian adalah seorang storyteller. Itu juga storytelling. Apa sih gitu yang kalian mau ceritakan? Dengan sensasi apa? Itu sih Pak. Jadi tentang komunikasi dan sensasi. Jadi kalau mudahnya mungkin kita ada satu produk untuk kita temukan ke target audiensnya. Kan gitu pasti gitu. Kita bikin ini tuh untuk siapa gitu. Nah, gimana sensasinya menceritakan ke situ? Jangan sampai sensasinya bukan untuk orang ini. Malah untuk orang yang itu akhirnya jadi salah market, akhirnya jadi nggak laku, filmnya jadi nggak disukain ya karena memang salah treatmentnya nggak gitu. Mungkin kalau mau penonton ini kayak gitu sih Pak. Komunikasi dan ya itu. Sensasi. Komunikasi dan sensasi ya. Kalau Kang Kesa sekarang udah berapa tahun sih jadi editor? Di industri 16 ya, 16-17 tahun. Wow, 16 2003 ya. 2003 2004 ya. Nah, kalau setelah 16 sampai 17 tahun ini masih bisa merasakan sensasi editing atau udah mulai pengen mencoba sesuatu yang baru atau gimana? Enggak, itu di maintenance terus Pak. Emang kan kerjanya itu bikin dan nikmatin kan.
kalau ada pertanyaan apa sih yang paling susah menjadi editor film, jawabannya cuma satu. Yang paling susah adalah lu harus juga jadi penonton gitu. Itu yang paling susah. Kamu harus bisa merasakan masakan yang kamu bikin, istilahnya gitulah gitu. Itu yang paling susah. Jadi tentang menjadi penonton itu selalu di-maintain gitu. Sensasi menerima tontonan, sensasi menerima seni pertunjukan gitu. Nah, tapi kalau gitu, kalau jadi penonton, terus kan nonton nih 10 jam, terus 10 jam ini menjadi 6 jam, 6 jam ini menjadi 4 jam, sampai akhirnya menjadi 1,5 jam gitu kan. Nah, kan itu harus nonton berulang-ulang kali tuh. Setiap film mungkin Kang Kesa nonton puluhan sampai ratusan kali gitu kan. Nah, itu lama-lama jadi baal gak sih? Maksudnya kayak ada manusiawi iya, lah, itu manusiawi Pak. Maksudnya rasa kayak, aduh nggak tahu sih ini bagus atau jelek atau lumayan, udah nggak ngerti sih. Nah, caranya supaya tetap bisa apa sih, objektif bilang ini bagus atau nggak bagus, objektif, atau kayaknya udah cukup atau enggak, itu gimana sih caranya? Apakah misalnya beberapa waktu tuh nggak boleh lihat dulu, atau harus nonton yang lain dulu, atau gimana sih? Iya, salah satunya itu benar, nggak usah lihat dulu, jadi berjarak dulu. Istilahnya kalau udah imun gitu, udah ini harusnya tuh sedih tapi gue udah nggak sedih, nontonnya udah inilah gitu kan. Ya udah, itu harus berjarak dulu. Itu gue harus paksain coba bener-bener sebenarnya lebih ke mindset sih Pak. Itu yang paling sulit. Sekarang kita berjarak, nggak buka laptop gitu. Tapi kita selama jalan-jalan ke mana, ke mall, nonton, ke gunung, kita ingatnya kerjaan itu terus ya. Akhirnya tetap juga jadi dekat gitu. Jadi sebetulnya kita harus bisa mengolah mindset kita selalu untuk berjarak. Itu memang sulit. Jadi ya gue coba misalnya lagi ngerasa begitu, nggak ngedit dulu. Tapi kadang larinya ke nonton. Larinya ke nonton pasti gitu. Larinya ke nonton, nonton bioskop, nonton ya streaming gitu sekarang, atau DVD apalah, pokoknya nonton. Dan nonton yang lain gitu. Nonton stand up comedy, nonton TV, nonton orang nyanyi nggak jelas, untuk mendapatkan apa ya bahasanya ya, referensi sensasi gitu. Karena kan kita jadi penikmat gitu. Pernah ada film yang ke bawah sampai ke mimpi nggak? Ada sih Pak, ada pasti. Ke mimpi, ke kehidupan nyata juga ada sih Pak gitu. Ke kehidupan nyata kayak gimana tuh? Iya, maksudnya kayak misalnya gue lagi ngebentuk adegan sangat emosional, misalnya kayak let's say apa ya, adegan kehilangan lah, orang tuanya meninggal, tragis gitu, misal gitu. Itu kan lagi deep banget gitu, lagi karakter tuh rapuh banget gitu, dan editor kan harus membangun itu, membangun rasa itu. Kerjaan editor juga dia harus meriset gitu, meriset diri sendiri juga gitu kan, tentang kerapuhan di diri gue sendiri, tentang kehilangan. Nah lalu pas lagi ngobrol sama teman atau lagi ngobrol sama pasangan, ya jadi kayak ke bawah gitu, sampai akhirnya mereka, lu kenapa sih, kamu kenapa sih gitu. Oh enggak, ya jadi sangat emosional, sensitif gitu. Menarik sih, karena kan kalau aktor kadang-kadang juga namanya method acting, di mana mereka benar-benar ingin pikirannya mereka pengen transportasi ke tempat yang sesuai dengan karakter mereka, misalnya apakah zaman dulu lah, atau ya misalnya horor ya, maksudnya biar ada rasa takutnya dan lain-lain. Ternyata editing juga, editor juga ya. Gitu juga, gitu sampai ke situ Pak, sampai ke ya kadang sampai ke titik kita bener-bener kayak misalnya apapun film yang cerita tentang ayah tuh gue selalu suka gitu. Dan kalau ngedit ada scene itu pasti berat banget ngeditnya. Berat banget. Dan kenapa tuh? Karena gue punya memori itu gitu. Gue punya memori sama ayah, maksudnya ayah udah meninggal. Jadi kalau ada film yang dia ribut sama ayahnya meninggal apa, mudah-mudahan rasanya sih so far semua orang seneng banget gitu. Bisa nangis gitu liatnya, karena memang gue melibatkan semua kepekaan, karena saya pernah terlibat di situasi itu gitu. Wah, scene bapaknya meninggal, ya udah ini mainan Kang Kesa gitu misalnya gitu kan. Di studio, karena misal asisten orang tuanya masih pada ada gitu. Ada penggalian itu kan, ada riset dalam diri bagaimana kita sampai pada titik
kesedihannya harus sama dengan karakter. Itu editor. Karakter utama itu adalah kita yang menjaga dia, dan kita tuh jadi kayak nemenin gitu, nemenin. Editor tuh nemenin ceritanya, nemenin sutradara, nemenin aktornya untuk memainkan karakternya dengan solid gitu. Jadi ketika ada titik sedih, ya kita bisa sampai masuk ke situasi itu. Jadi ternyata bukan cuma aktor doang yang moody ya, ternyata editor moody juga. Iya, wah luar biasa, Budi-Budian. Hello everyone, we want to take a quick moment to thank our sponsor Oppo for making this show possible. All video calls and us behind the scenes are shot on Oppo using the Oppo Reno 4 Pro. Kalian pernah ngalamin masalah yang sama dengan saya nggak sih? Bahwa kalian lagi asik main game atau lagi scrolling terus tiba-tiba stuck. Nah di Oppo Reno 4 Pro, dengan refresh rate 90Hz, user experience menjadi flawless. Let's give it a go. As I said, flawless. And now, back to our show. Terus kalau Kang Kesa emang dulu kan atau ya membuat sebuah perusahaan namanya Reparasi Film. Nah ini menarik banget sih, kenapa sih namanya reparasi gitu? Iya. Apa cerita di perusahaan balik? sih Pak? Itu udah bukan perusahaan lah. Kalau perusahaan kayaknya, waduh, enggak lah. Tapi lebih ke amin mudah-mudahan ya. Itu nama studio aja, nama studio dan tempat ngumpul lah gitu. Jadi saya bikin studio, atau boleh dibilang jadinya komunitas sih, lebih ke sana gitu. Komunitas editor yang saya kelola, yang akhirnya mensupport kerjaan gue sendiri dan men-share ke mereka experience dan pendidikannya, sehingga harapannya muncul minimal asisten yang kuat di film. Karena asisten film, editor film pun susah ya asistennya. Jadi minimal. Tapi reparasi film masih ada? Masih ada. Okay. Jadi tujuannya ke sana. Nah, nama reparasi itu muncul karena dulu tuh ya mungkin sampai sekarang, tapi dulu tuh lagi gila-gilanya, bener-bener wah masih gila lah gitu terhadap keilmuan tuh, bener-bener wah nyari ini. Saya lebih seneng ngedit yang bermasalah gitu dibanding ngedit yang nggak bermasalah gitu. Jadi saya lebih seneng ngedit yang kalau secara produksi tuh gagal gitu. Wah ini banyak kekurangan shotnya, pemainnya nggak bagus katanya, terus DOP-nya kurang maksimal. Nah, gue malah lebih seneng ngerjain film seperti itu. Makanya namanya reparasi film. Dibanding film yang semuanya proper. Udah nih keren nih, udah. Lu gampang tinggal ngedit. Lah kalau gampang mengedit sendiri. Gitu. Tapi you meng-hire saya kan untuk menjadi dari nothing to something gitu. Nah makanya disitulah dari yang bahasa sayanya tuh teman-teman di reparasi film tuh nyebutnya UGD, unit gawat diedit gitu. Yang UGD kita seneng banget gitu. Wah ini UGD nih, oke. Itu challenging banget. Bagaimana orang nonton film ini tuh ya udah nyaman, padahal nih film sampah misalnya gitu. Ya, gitu. Dalam tanda kutip ya. Iya. Maksudnya bener-bener kadang-kadang ada juga gitu produser-produser yang ini udah sampah nih, udah kita syuting ulang aja, kita gini ini dibuang aja shot ini. Aduh. Gue sih jangan dulu Pak, nanti saya coba dulu. Karena kan Bapak melihatnya juga masih satu shot. Oh iya jelek. Tapi kan kalau disusun saya pakainya di part apa doang gitu ya, yang part ininya aja mungkin jadi menarik shotnya gitu. Padahal udah mau dibuang tuh istilahnya, udah delete aja udah tuh harddisknya format. Oh jangan gitu. Ya kenapa akhirnya namanya reparasi aja muncul dari teman-teman, namanya apa ya? Sering lihat reparasi TV kan, reparasi TV. Ya udah, gue bikin reparasi film, enak juga kedengerannya. Udah sesimpel itu sih. Karena gue kalau nggak salah pernah sih beberapa kali ya sebagai aktor kan kadang-kadang kita di lokasi kita nggak punya kekuatan atau kekuasaan untuk merubah banyak hal kan. Ya kita cuma bisa fokus ke adegan tok gitu. Dan beberapa kali, nggak sering, tapi beberapa kali pas syuting tuh pokoknya semuanya berantakan. Semuanya kayaknya setiap hari ada aja masalahnya. Terus kita udah bilang, aduh ini nanti pas tayang berantakan nih, pasti berantakan nih. Tapi kayaknya ada 1 atau 2 film aku yang aku ngerasa kayak gitu,
Tapi kalau nggak salah Kang Kesa juga ngedit pas aku nonton, tapi lumayan lah gitu kayaknya. Iya, Aman iya, nih, iya. bisa ditonton, layak nih ditonton Iya, iya. gitu kan, Iya, iya. entertaining kok gitu. Jadi Iya, iya. ya ngerti banget sih yang Kang Kesa bilang, kayaknya emang banyak hal yang bisa kita perbaiki di post ya. Cuman kan kadang-kadang akhirnya ada beberapa produser dan sutradara yang saking yakinnya dengan editornya pas syuting, karena masalah waktu, masalah budget, masalah apapun itu, mereka bilang ya udah deh nanti fix it in post gitu. Nah, No, nggak Kang ada. Kesa, Nggak. Kang Kesa sebel nggak dengar kata-kata itu? Kak, ya itu dengar juga ada diperbaiki fix in post gitu. Sebenarnya ya fix in pre-production gitu. Tapi lebih ke gini sih, lebih ke cara ininya beda sih, cara kerjanya beda, bukan fix in post. Memang kerjaan kita adalah bagaimana membentuk ulang itu kan gitu. Jadi memang kerjaan kita memang memfix, kan kayak DOP juga dia memfikskan kesalahan dari atau kekurangan dari skenario kan pasti. Sama dia diperkuat dengan gambar. Jadi memang kerjaan kita kan selalu memperkuat kerjaan yang sebelumnya. Kerjaan film itu begitu kan. Makanya ada pre-production. Production ini kerjaannya harus memperkuat pre-production. Pasca produksi harus bisa memperkuat dua sebelumnya gitu. Musik juga sama. Tapi Kang Kesa biasanya emang udah dilibatkan dari pre-production atau kadang-kadang bener-bener pas lagi produksi baru, oh ya Kang, nanti ya kita lempar filmnya ke Kang Kesa ya gitu. Ya sekarang dengan waktu yang industri seperti sekarang ada di dua itu gitu. Ada yang ya cuman, tapi kita pasti dipanggil, di hire memang pas mereka sebelum syuting gitu. Adalah apa namanya, kita baca skenario bareng, terus diskusi, nggak bisa ketemu by phone, terus kita ada test cam, diskusi lagi gitu. Tapi ada juga kerjaan yang udah beres syuting, udah selesai gitu, terus tiba-tiba, Mas, ini kita mau gini-gini, terus mau nawarin Mas Kesa jadi apa? Jadi editor gitu. Udah beres syuting, nah itu kan itu PR gitu. Ada yang seperti itu juga gitu. Tapi sebetulnya secara prosedur kerja yang menarik adalah ini harus terlibat di pre-production. Kalau Kang Kesa kan juga pada dasarnya bilang selama pandemi ini kan tiba-tiba orang jadi lebih tertarik dengan editing. Terus Kang Kesa juga lagi mau bikin ya sebuah sekolah editing. Terus juga ingin menumbuhkan lebih banyak editor-editor muda baru lagi gitu kan. Nah kalau dengan adanya pandemi ini, harapan Kang Kesa apa sih yang bisa dirubah di industri kita supaya kita bisa lebih maju seperti tadi Kang Kesa bilang, seperti Korea Selatan misalnya, atau teman-teman yang lain gitu. Apa sih yang pengen Kang Kesa rubah gitu? Rubah ya, kalau rubah sih enggak. Mungkin gimana ya, pasti kalau menurut, karena senang dengan problem kan, namanya reparasi film. Iya. Gue yakin banget di dalam satu masalah atau kekurangan itu pasti ada kelebihannya gitu. Ya ini pun menyikapinya gitu, menyikapinya dengan point of view bahwa pandemi ini satu wabah yang bikin semuanya down gitu. Tapi pasti ada positive side-nya, ada impact positifnya yang bikin sesuatu deh jadi lebih baik, itu udah pastilah ada gitu. Nah kalau untuk industri ini kayak kita tuh disuruh kemarin itu kita geber semuanya, industri ini semua ngebut gitu. Nah saat ini kita disuruh diem untuk meloncat 2 langkah ke depan yang lebih keren, lebih kuat gitu. Jadi kita tuh disuruh mungkin kayak saat ini tuh harapannya karena waktu lebih banyak bisa buat sendiri, mungkin lebih banyak lagi belajar, lebih banyak lagi mengeksplor apa yang kita kerjakan kemarin itu bener nggak sih? Gua ngeditnya tuh bener nggak sih? Saya nontonin lagi film yang saya edit kemarin gitu Pak. Pengen nonton film pertama saya, film Brownies gitu tahun 2005. Saya coba nonton, saya pelajari gitu. Oh, dulu tuh gini, oke, ilmuwan apa dan lain-lain. Jadi yang saya harapkan di pandemi ini tuh semua orang film yang sudah aktif kemarin disuruh untuk berhenti dan mundur sejenak untuk bisa meloncat lebih jauh gitu ke depan. Untuk yang pemulanya ya momennya adalah bagaimana lu bisa belajar dengan siapapun, kapanpun. Gue nggak pernah kepikiran kemarin bisa diskusi secara daring dengan
salah satu editornya James Cameron gitu di dokumenter. Tapi karena situasi pandemi dengan perkenalan dan akhirnya kita bisa workshop secara daring gitu. Itu kan impact ya. Jadi saat ini untuk para filmmaker baru tuh, wah ini gila. Kalian udah tinggal jalanin aja, udah diskusi, ngobrol, belajar one to one gini tuh sekarang udah tinggal ngeklik, tinggal Jadi balik diskusi ke dengan basic. editornya James Cameron dalam rangka apa tuh? Jadi di Inavate itu ada acara namanya sharing cutting gitu. Jadi diskusi tentang editing, tentang konten lah, konten editing lah apa. Nah waktu itu banyak banget kita selalu sharing cutting itu ada bintang tamunya siapa. Nah tiba-tiba aja kita coba buka diskusi menarik deh apa. Kita coba deh gitu hubungin dari luar gitu kan. Udah kita waktu itu mau datengin Parasite sebenarnya editor si Parasite untuk cuma waktu nggak bisa. Kita udah sempat berhasil ngontek cuman waktu dia nggak bisa gitu. Sampai akhirnya ya saya punya teman gitu di LA itu si yang ngedit itu gitu. Nah dia sebenarnya bukan ngedit film-film James Cameron, dia ngedit dokumenternya. Dokumenter James Cameron. Jadi dia kerja bareng sama James Cameron gitu di industri James Cameron yang lain gitu. Bukan di film yang komersil gitu. Nah, ya kenalnya dari YouTube gitu. Di YouTube terus ya udah ngobrol DM-an, email-emailan sampai akhirnya kenal. Ya udah lagi pandemi gini, "Bro, mau nggak lu bantuin gua gini. Acaranya jam berapa? Jam 8 malam. Lah, gue pagi dong kata dia kan. Tapi ya udahlah seru deh, dia juga belum pernah gitu. Nah, itu kan karena situasi pandemi gitu. Itu untuk apa? Untuk para calon filmmaker baru tuh ini momen yang harus diraih sama harus diisi lah gitu kan. Tinggal ngontek aja ke siapa gitu. Pak Ical Tanjung, saya mau belajar sama Pak Ical lewat online. Karena Pak Icalnya juga mungkin lagi nggak syuting gitu. Waktunya juga ada gitu dan sudah terbiasa dengan peralatan yang ada di depan kita yang menggunakan gadget, streaming apa dan lain-lain. Jadi bisa dibilang pandemi membawa berkah yang tak terduga ya. Harus begitu gitu. Dan untuk seniman apalagi loh Pak. Seniman itu kan kesulitan tuh harus jadi bensin kreativitas salah satunya. Maka seniman semakin sulit dia semakin kreatif. Semakin dia stres, punya problem, karyanya makin terasa gitu. Bener-bener. Thank you banget Kang Kesa, dapat banyak banget ilmu nih dari Kang Kesa. Pokoknya terima kasih banyak Kang Kesa, nggak pindah ke periklanan. Pokoknya tetap awet ya di perfilman karena kita butuh editor seperti Kang Kesa. PR-nya banyak. Iya. Amin. Mudah-mudahan Thank you banget untuk hari ini ya. Sorry banget. Ya, siap. Itu dia, Kesa David, si sutradara ketiga yang memadukan visi dari penulis skenario, sutradara, dan director of photography untuk menjadi satu cerita yang utuh untuk kalian. Kita benar-benar membutuhkan lebih banyak lagi Kesa David dalam industri perfilman kita. Kalau kalian suka episode kali ini, like, subscribe. Kalau ada komentar atau pertanyaan tambahan, langsung tulis di bawah. Supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari The Industry presented to you by Oppo, klik tombol lonceng. And that's it for today. Thank you to all cinemas out there. Stay safe, stay healthy, and most importantly, wash your hands. And that's a wrap.